mendekatkan diri kepada Tuhan secara baik dan benar. Jika sudah berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan secara baik dan benar, maka manusia itu dapat disebut Abdullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir batin, rohani, dan jasmani. Next. Lalu kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu membangun argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Next. La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dengan kokoh, dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Makna ayat secara majazi bahwa jika akarnya baik, maka buahnya pun baik dan lebat. Dan sebaliknya, jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian juga jika tauhidullahnya benar, maka segala sesuatunya akan menjadi baik dan benar. Tetapi jika tauhidullahnya tidak benar, maka aktivitas yang ia lakukan menjadi tidak berharga, sia-sia, dan mubazir. Rasulullah menyatakan bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Menurut ahli makrifat, yang namanya kunci haruslah sesuatu yang punya gigi. Karena kunci ada giginya, maka ia dapat membuka pintu. Di antara gigi kunci surga itu adalah yang pertama, itu lisan yang berzikir, suci dari dusta dan gibah. Yang kedua, hati yang khusyuk, suci dari hasad dan khianat. Yang ketiga, perut yang bersih, suci dari makanan yang haram dan syubhat. Yang keempat, anggota badan yang disibukkan dengan berkhidmat pada Allah dan suci dari maksiat dan dosa-dosa. Next. Setiap orang harus berhati-hati, karena tauhidullah yang merupakan jalan satu-satunya menuju kebahagiaan dapat rusak karena hal-hal berikut. Yang pertama adalah sifat al-kibr atau sombong. Yang kedua adalah sifat az-zulm atau kezaliman, dan sifat al-kizb atau kebohongan. Yang ketiga ada sifat al-ifsad, yaitu melakukan perusakan. Yang keempat ada sifat al-ghaflah atau lupa. Yang kelima ada sifat al-ijram atau berbuat dosa. Dan yang terakhir adalah sikap ragu dalam menerima kebenaran. Oke, selanjutnya izinkan saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu subbab yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid penting sebab itu adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Allah telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia sejak mereka berada di alam arwah. Jika tauhid ini lalu dikembangkan dalam diri manusia agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Demikian juga berjalan dalam kegelapan rohani dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Komitmen terhadap nilai-nilai universal itu merupakan metode dan strategi untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi beberapa nilai-nilai universal. Jadi yang pertama ada al-amanah. Al-amanah itu terpercaya karena ia jujur. Jadi al-amanah itu timbul karena kejujuran di dalam diri kita sendiri. Jadi jika kita berbuat jujur, nanti orang-orang akan mempercayakan kepercayaannya kepada kita, gitu. Akan memberikan kepercayaan mereka kepada kita. Itu akan yang menyebabkan sifat al-amanah. Yang selanjutnya adalah serta menjaga titipan yang diberikan kepada kita, gitu. Jadi al-amanah itu kan dia amanah terhadap apa yang orang lain berikan. Makanya diartikan sebagai titipan. Jadi titipan ini banyak bentuknya. Jadi titipan harta, tahta, dan wanita itu buat laki-laki. Jadi harta,
tahta dan wanita itu titipan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pastinya teman-teman di sini kan ingin menikah ya. Nah, itu jadi kita tuh harus memperlakukan jodoh kita itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan itu dapat diterima dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat mencapai itu tadi, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, poin kedua adalah al-adalah, yaitu adalah adil. Adil yaitu seimbang antara hak dan kewajiban itu seperti hak asasi manusia kita lah, hak dan kewajiban asasi manusia kita. Jadi kebahagiaan kita itu ketika kita menjalankan hak-hak kita dan kita juga menghargai hak orang lain. Yang berikutnya adalah kewajiban serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu juga dapat diartikan meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Misal contoh yang sederhana, kita membuang sampah. Membuang sampah kita harus pada tempat sampah yang sesuai. Itu adalah juga termasuk sifat adil. Yang ketiga adalah al-hurriyah, itu adalah kebebasan manusia. Jadi kebebasan ini juga didukung sebenarnya dalam Islam. Jadi kebebasan kita dalam berbicara, kebebasan kita dalam menyampaikan pendapat, kebebasan kita dalam berorganisasi, tapi juga sesuai dengan aturan gitu. Dan juga dapat diartikan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam kita melakukan apa saja, dalam berorganisasi, berserikat, dan dalam hal-hal lainnya. Jadi Islam itu tidak membatasi, Islam itu memberikan sesuai porsinya gitu. Jadi sesuai, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Oke, sebab yang selanjutnya, yang keenam adalah rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera atau bahagia di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirah. Untuk menggapai kebahagiaan itu mustahil tanpa landasan agama. Sebab kebahagiaan hakiki itu hanyalah milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya jika kita tidak diberikan oleh Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agamanya. Jalan menuju kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jadi selain yang telah Allah gariskan, itu merupakan penyimpangan. Tidak akan kita menggapai kebahagiaan dengan jalan-jalan tersebut. Jalan yang maksud itu adalah jalan yang sesat karena di dalamnya terhadap unsur-unsur syirik. Syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Berikutnya, kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang menunjukkan sifat taubat. Jadi selalu melakukan introspeksi dan koreksi terhadap dirinya. Untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat Islam, iman, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu tidak lengkap jika tidak terwujud dalam kehidupan konkret, yaitu dengan jalan membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita itu bahagia, itu juga bahagia karena melihat orang lain bahagia. Itu juga termasuk definisi bahagia menurut Islam. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya fondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Tambahlah keimanan kita dengan selalu mengkaji ilmu agama, bergaul dengan orang yang soleh, dan selalu amalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Percaya bahwa semua telah diatur dan selalu ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, dan kita pun dapat meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Julifan Syah. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan dengan teman-teman kami. Untuk sesi pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan pertama itu 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman jika mau bertanya, 3 pertanyaan dahulu. Ya, silakan dari Najwa Mumtaz.
Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Mumtaz dengan NIM I032176 ingin bertanya. Tadi di slide awal tuh ada bahagia majasi kan? Itu contohnya memiliki harta, keluarga, dan kedudukan terhormat. Kalau misalnya dia memiliki harta, keluarga yang lengkap, kedudukan yang terhormat tapi tidak bahagia, apakah masih dapat tergolong ke dalam bahagia majasi? Makasih. Oke, terima kasih Mbak Najwa Muntas. Selanjutnya dari Mas Farel. Baik, saya izin bertanya, Farelio Adriana Briliansyah dengan NIM I03210043. Tadi pada slide ketiga, kalau tidak salah ada indikator bahagia. Nah, jika indikator bahagia sudah terpenuhi sebagian besar atau semuanya, tetapi hati masih merasa resah, kurang bahagia, itu kira-kira kenapa ya alasannya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farel. Selanjutnya Mas Raffi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Riman, NIM I032174. Izin bertanya. Tadi pada slide gigi kunci surga itu, pada nomor 3 itu dijelaskan bahwa salah satu gigi kunci surga itu perut yang bersih, suci dari makanan yang haram dan subhat. Untuk makanan subhat itu maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Makanan apa tadi, Mas Raffi? Syubhat. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Raffi. Selanjutnya akan kami jawab satu persatu. Mungkin Muhammad Rafli bisa menjawab pertanyaan dari salah satu. Ya, jadi saya akan menjelaskan, menjawab pertanyaan dari saudara Raffi, yaitu apa itu syubhat dan contohnya. Jadi syubhat itu adalah ketidakjelasan terhadap perkara halal dan haram. Jadi ada 3 jenis syubhat. Nah, yang pertama itu adalah sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Misalnya buah hasil curian itu kan termasuk makanan haram. Lalu buah ini tercampur dengan sekeranjang buah halal lainnya. Nah, dalam hal ini makanan haram yang bercampur dengan makanan halal itu kan tidak bisa dibedakan buah yang mana yang hasil curian dan buah yang halal. Maka ia tergolong perkara syubhat. Yang kedua itu perkara halal lalu muncul keraguan. Contohnya kalau seseorang sudah berwudu untuk sholat, lalu ia ragu apakah sudah batal atau belum. Nah, dalam kasus ini tuh perkara syubhatnya tidak berpengaruh apa-apa karena keraguan itu muncul atas hal yang pasti atau sudah berwudu. Nah, karenanya ia dapat tetap sholat dan ibadahnya tergolong sah. Yang ketiga itu perkara yang belum jelas antara halal dan haramnya.
Ya, misalnya ketika seseorang berpergian ke negara atau wilayah yang non-muslim, terus dia makan di restoran atau warung milik penduduk asli di sana. Kan kalau dia nggak bertanya, maka ia tidak tahu status makanan tersebut. Jika makanan itu daging, belum tentu hewan tersebut disembelih sesuai syariat Islam, atau bisa juga daging yang haram. Nah, karena itu ulama itu menetapkan adalah syubhat. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah menjawab. Terima kasih, Mas Rafli. Ya, Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Mbak Najwa tentang itu ya, poin bahagia majasi. Apakah jika dia punya keluarga lengkap, harta berlimpah, tapi tidak bahagia, apakah masih bisa bahagia majasi? Apakah masih bisa bahagia dia? Ya, jadi karena Imam Al-Ghazali kan menyebutkan ini, bahagia dibagi menjadi dua. Bahagia hakiki, bahagia yang ukhrawi, yang akhirat, dan bahagia majasi. Jadi kita tentu kalau mau bahagia itu kan, orang Islam ingin dia itu bahagia dunia dan akhirat. Di poin yang terakhir tadi saya sampaikan, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita nggak bisa mungkiri gitu. Misal kita cuma ingin bahagia di akhirat, apakah kita nggak mau gitu punya, apakah Mbak Najwa nggak mau punya memiliki harta, keluarga yang harmonis, suami istri yang saling menyayangi, anak yang berbakti kepada orang tuanya, itu kan secara manusiawi juga pingin bahagia. Jadi kalau menurut saya, mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Kalau ingin bahagia yang sebenarnya, yang dunia dan akhirat itu, bahagia ya yang itu, yang dua-duanya. Dan di sini hitung-hitungan harta itu yang mulia itu kan tergantung bagaimana kita mensyukuri tadi dengan sifat-sifat tiga tadi, yang kita jujur, terus adil, nah terus bebas. Jadi memiliki harta di sini harta yang cukup gitu ya. Karena boleh jadi kita punya harta banyak kan, tapi kita nggak bahagia. Kenapa? Karena kita juga nggak dapat bahagia yang hakiki itu, bahagia yang atas tadi, kebahagiaan ukhrawi. Jadi menurut kami gitu, kebahagiaan yang sebenarnya Islam itu ya kebahagiaan yang hakiki dan majasi, sesuai menurut Imam Al-Ghazali tadi. Bagaimana Mbak Najwa, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Farel tadi. Indikator bahagia sudah terpenuhi, tetapi hati masih merasa resah. Apa penyebabnya? Kalau misalnya kita dilihat dari secara langsung, sebenarnya banyak orang yang seperti ini karena dia merasa resah atau ada yang dia pikirkan, atau bahkan mungkin dia kurang dekat kepada Allah, kepada Tuhannya sendiri gitu loh. Jadi mungkin jawabannya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing, karena kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, karena yang dijelaskan tadi juga, karena jika kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kita semakin damai hatinya, semakin tidak memikirkan waktu yang telah kita lewati. Jadi kayak mungkin lebih ke arah ke sholat atau beribadah aja sih gitu, Mas Farel.
Boleh disanggah Mas Farel, nggak apa-apa. Jadi mungkin lebih taat lagi dalam beribadahnya gitu ya, Mas. Iya, karena banyak orang yang diberi harta, diberi kesehatan, tapi mereka kurang dekat, jadi hatinya resah, hatinya tidak tenang, hanya memikirkan dunia istilahnya gitu. Baik, Mas, cukup menjawab sih. Makasih. Terima kasih dari Mas Farel. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan kedua, kami buka 3 pertanyaan lagi. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Ya, terima kasih kepada respon teman-teman yang sangat greget sekali, sangat semangat ya untuk pelajaran agama kali ini. Yang pertama, silakan untuk Mbak Gianca. Ya, saya Gian Kanasya dengan NIM I0321045. Hendak bertanya, tadi dijelaskan bahwa agama itu menjamin kebahagiaan seseorang. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak beragama, tapi jauh lebih bahagia daripada orang yang beragama? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cica. Selanjutnya bisa dari Mbak Hilda Yuwana. Ya, saya Hilda Yuwana Ariantanti Prastari. Izin bertanya, tadi di salah satu slide kan ada yang menjelaskan materi pemaparan materi tentang tauhid. Nah, pertanyaan saya, apabila ibadah kita tidak diterima tanpa tauhid, lantas apakah hakikat serta cakupan dari tauhid itu sendiri? Dan bagaimana kedudukan tauhid di dalam Islam? Terima kasih. Terima kasih Mbak Hilda. Selanjutnya dari Mas Miko bisa diutarakan pertanyaannya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Fernando dengan NIM 03211066. Sebelumnya saya izin bertanya, mungkin agak melenceng ya. Kalau indikator bahagia menurut Usman bin Hasan Al-Kaubawi kan salah satunya itu bergaul dengan orang-orang yang saleh kan ya. Nah, aku mau tanya kayak sikap kita apa yang harus kita lakukan gitu loh, kayak kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, tapi orang-orang saleh itu kayak masih melakukan dosa atau kayak misalnya masih kayak mungkin dia saleh tapi dia kayak masih kayak minum-minuman keras dan lain-lain kayak gitu. Itu sikap kita itu harus gimana? Atau kita harus menjauhi atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mas Miko. Kami dari kelompok 2 akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Sebentar. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Miko, yaitu sikap apa yang harus kita lakukan jika kita bergaul dengan orang yang saleh, tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang haram dengan di agama kita sendiri. Kalau misalnya sikap, menurut saya sendiri, kalau saya sih mengambil sisi baiknya. Kalau misalnya kita mengikuti sisi buruknya, berarti kita sama aja ikut dari golongan mereka gitu. Jadi kita tetap ambil sisi baiknya, kita kekeh terhadap iman kita sendiri dan tidak melakukan hal yang buruk. Gitu sih, Mas Miko. Berarti intinya kayak ambil baiknya saja gitu ya? Ambil baiknya saja. Kalau misalnya diambil buruknya, nanti kita malah ikut jadi golongan mereka. Ya, makasih Mas Alan. Oh ya, siap. Gitu.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gianka bahwa tadi bagaimana dengan orang yang tidak beragama tetapi jauh lebih bahagia. Nah, jadi dalam Islam itu ada istilahnya istidraj, sebagaimana yang udah dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin. Jadi istidraj itu adalah kenikmatan dunia, Allah memberikan kenikmatan dunia, tetapi nanti pas di akhirat itu agar dia lalai dalam melaksanakan ibadahnya, jadi nanti di akhirat itu dia diazab. Gitu. Jadi ibaratnya tidak, kalau dikasih kebahagiaan yang tidak tanpa henti, jadi dia lalai dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga hawa nafsunya itu tersesat jauh. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Mbak Helda ya tentang apabila ibadah tidak diterima tanpa tauhid, lantas apakah cakupan atas tauhid tersebut dan kedudukan tauhid dalam Islam? Jadi tauhid atau hidurua gitu. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu kita dengan sadar itu kita mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, mengesahkan Allah. Jadi kalau dalam slide juga telah disampaikan bahwa tauhid itu seperti pohon, akar pohon gitu ya. Jadi dia itu adalah kayak kunci. Tauhid itu juga berarti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan kita mengesahkan Allah. Jadi bagaimana, jadi pertanyaan dari Mbak Helda, apabila ibadah tidak diterima tanpa tauhid? Ya, memang jika tanpa tauhid, karena tauhid itu kita mengakui dengan penuh kalau Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi ketika kita tidak bertauhid, tidak mengakui bahwa Allah itu esa, tidak mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ya otomatis kan berarti ibadah dia tidak diterima. Jadi lantas cakupan tauhid itu mencakup segala hal. Tauhid itu kayak mengalir dalam darah. Jadi tauhid itu ya itu dari setiap kegiatan, setiap apa yang teman-teman lakukan itu semuanya berdasarkan la ilaha illallah, semuanya karena Allah, untuk mengesahkan Allah. Ya, jadi tauhid itu cakupannya luas sekali ya. Kalau dulu saya SMA diajarin itu ifradullah hasanah birrububiyati wa mulkiyati wa kamali asma'i wa sifat. Jadi kita mengesahkan Allah dari segi manapun, dari kegiatan manapun, dari segi manapun kita tauhid kepada Allah. Terus kedudukan tauhid dalam Islam tadi, jadi seperti kunci masuk surga gitu Mbak Hilda. Jadi tauhid itu yaitu kalimat la ilaha illallah di dalam kalimat syahadat itu. Jadi kedudukannya ya sebagai fondasi. Jadi ketika fondasi itu tidak kuat, itu rapuh, gitu ya, maka atas-atasnya juga tidak diterima. Ya mungkin nanti jika kurang memuaskan dapat kita diskusikan. Bagaimana Mbak Hilda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Mas Zulfan Syah. Oke, untuk sesi 2 kami tutup. Selanjutnya untuk sesi 3 pertanyaan saya buka. Silakan teman-teman yang jika ingin bertanya itu persilakan. Silakan untuk Mas Ijen. Persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izan dari Mas Faza dengan NIM I0321-051. Di sini saya ingin bertanya, kan gimana kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang hukumnya masih kurang jelas, masih jadi perdebatan antara para ulama-ulama. Kayak kita ambil kasus saja, misalkan contohnya hukum menggambar. Kayak hukum menggambar tuh banyak yang bilang kalau misalkan
gambar makhluk hidup tuh hukumnya haram. Ada yang bilang nggak apa-apa asalkan berdasarkan niatnya dulu gambar itu untuk apa. Nah, padahal Islam sendiri menjunjung juga kebebasan. Nah, dari situ aja kita bingung tuh untuk ngelakuin hobi kita tuh sebenarnya boleh atau enggak. Nah, di situ kan kita ngerasa kurang bebas. Nah, gimana tuh? Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Cican. Selanjutnya untuk Mas Fatur, dipersilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Mas Fatkur atas pertanyaannya. Ditunggu satu orang lagi biar sesi 3-nya pas 3 pertanyaan. Tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi 3. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi 3 kami tutup. Sebentar lagi kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Ijan dan Mas Fatkur. Ya, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Mas Fatkur ya. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu dari Mas Fatkur. Jadi pertanyaannya adalah tentang agama samawi, agama yang wahyu ya Mas Fatkur ya, yang dapat wahyu dari Allah SWT, dari Tuhan lah. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika bertemu orang tersebut dan apakah orang tersebut mendapat kebahagiaan? Jadi kalau menurut kami ya, ini nanti bisa didiskusikan kembali. Jadi agama samawi ini kan wahyu ya. Jadi Mas Fatkur, jadi Islam kan juga di dalamnya. Tapi tentang konsep yang orang yang memahami bahwa tadi Mas Fatkur sampaikan bahwa semua agama itu sama. Benar gak ya Mas Fatkur? Semua agama itu dianggap sama. Nah, itu kalau orang yang beranggapan seperti itu, ya, kalau misalnya orang Kristen berarti nanti dia juga masuk surga gitu. Nah, itu pemahaman yang salah ya itu. Jadi bagaimana kita menanggapi orang-orang yang seperti itu, bahwa itu ditekankan akan urgensi dari tauhid, itu kalimat tauhidnya itu. Jadi kita itu harus benar-benar percaya bahwa kan Tuhan cuma satu gitu, Allah SWT. Dan agama yang benar itu ya agama Islam. Jadi ketika kita bertemu orang yang misalnya Islam gitu ya Mas Fatkur, tapi dia menganggap bahwa agama lain toh nanti juga masuk surga gitu. Kalau menurut kami sendiri itu pemahaman yang salah. Jadi kita perlu pendekatan terhadap orang tersebut melalui ini tadi, kalimat tauhid. Tauhidnya itu mungkin diperdalam tentang urgensi dari kalimat tauhid. Kalimat mengisahkan Allah SWT. Jadi itu mungkin
sikap yang kita berikan kepada orang Islam juga yang menganggap bahwa agama lain toh nanti juga masuk surga. Jadi itu mungkin pemahaman yang salah. Jadi kita harus kembali ke akar dari pohon Islam kita tadi, itu adalah bahwa hanya Allah Tuhan kita semata. Lalu untuk menjawab bagaimana apakah orang tersebut bahagia? Kalau dari definisi bahagia kamu tadi, bahagia yang menurut Imam Al-Ghazali tadi, yang bahagia ukhrawi, dunia dan akhirat, di dunia wal akhirah, kan gini Mas Walker. Jadi apa? Kebahagiaan ketika kita mampu membahagiakan orang lain juga sebuah kebahagiaan. Lantas apakah orang itu bahagia? Kalau sesuai Islam gitu, kalau sesuai Islam itu mungkin bahagia, tapi bukan bahagia yang sebenarnya. Karena bahagia yang sebenarnya menurut kita yaitu tadi Mas Fatur, apa seperti keluarga yang berkah gitu, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu. Istri yang solehah, suami yang soleh, gitu ya. Nah itu kan terus hati kita tenang, gitu. Hidup kita tentram, itu kan kebahagiaan yang kita akan capai gitu. Dan hanya dengan satu-satunya jalan itu hanya dengan Islam itu sendiri. Gitu. Jadi kita harus menanamkan lah kayak Islam itu ya rahmatan lil alamin gitu. Jadi menyakup seluruhnya. Jadi ketika kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, kita akan bahagia. Lalu orang yang menganggap seperti itu, ketika pemahaman tauhidnya salah, kalau menurut saya mungkin nanti bisa, menurut kami mungkin nanti bisa Mas Fatkar diskusikan gitu ya. Ya mungkin bahagia tapi bukan bahagia yang sebenarnya. Gimana Mas Fatkar, apakah dapat menjawab atau masih kurang? Ya, terima kasih. Itu mungkin maksud keren, kita akan ditugaskan sebagai dai ya maksud. Itu adalah menyampaikan, ya kan? Menyampaikan gitu. Kita menyampaikan kebenaran maksud keren. Dan tentang bagaimana orang itu menerima, bagaimana orang itu bersikap atas apa yang kita sampaikan. Mungkin setelah kita berusaha dulu ya, tapi kayak berusaha dengan pendekatan ilmiah mungkin nanti kita berikan bukti-bukti dari Al-Quran yang real gitu, yang mungkin dapat diterima orang-orang yang lebih mengedepankan ilmu teknologi gitu. Jadi kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah sesuai dengan orang tersebut. Gitu. Orang tersebut nih kenapa sih misalnya? Apakah gara-gara dia itu ilmiah banget? Kan berarti kita melakukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai gitu. Terus bagaimana sikap orang itu ke kita itu udah di luar kehendak kita gitu. Karena perintah Allah kita suruh menyampaikan sebagai dai. Jadi ketika orang lain nanti mungkin menolak, ya kita tetap berusaha gitu, berusaha sekuat tenaga. Tapi nanti kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga kok ternyata orang itu masih menolak, berarti kan hidayah itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita doakan saja. Bagaimana Mas Fatkar? Ya, saya kembalikan ke Mas Julivan Syah. Mungkin Mas Rafli ingin menjawab dari pertanyaan dari Mas Ijan. Ya, oke. Jadi untuk masalah syubhat tadi, sebenarnya Rasulullah itu pernah bersabda bahwa yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat, berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh atau mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Jadi dianjurkan untuk kalau masalah perkara-perkara syubhat tadi itu dihindari saja. Tapi kalau untuk masalah menggambar, saya sendiri sebenarnya masih ragu sih sebenarnya, soalnya
menggambar itu kan dilarang dalam Islam, tapi beberapa ulama itu ada yang menyebutkan kalau menggambar itu dilarang kalau dibuat untuk sesembahan buat disembah gambarannya itu. Nah, tafsiran ulama-ulama ini kan beda-beda ya. Jadi kalau menurut saya sendiri laksanain aja, maksudnya lakuin aja dulu, karena udah ada ulama yang ini juga kan, udah ada ulama yang membolehkan itu membolehkan menggambar. Jadi selama nggak ada perbuatan syirik yang diperoleh dari menggambar itu, menurut saya sih masih boleh aja. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin? Berarti sebenarnya balik lagi ke niatnya dia ngelakuin itu sendiri Iya. ya. Oke, makasih. Iya. Oke, sesi 3 pertanyaan tadi sudah dijawab. Kami buka sesi 4 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kami beri waktu. Jika dari teman-teman tidak ada yang bertanya, maka dari kelompok 2 mengembalikan ini presentasi ke Pak Habib. Bagaimana Pak Habib? Oke, ditutup aja dulu, Mas. Oh ya, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang agama dan bahagia. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati para teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint saya kelihatan. Sudah, Pak. Oke, saya mau ikut jawab tadi. Menambah beberapa tema ya. Oke, saya menambahi ke sini. Tadi kan dibahas mengenai kebahagiaan majazi dan hakiki, kemudian ada kebahagiaan majazi hakiki ya. Gini, orang beragama itu ada yang sifatnya zahiri. Jadi orang beragama itu hanya mementingkan sesuatu yang tampak aja, gitu. Atau sesuatu yang itu bisa dirasa di luar gitu loh. Kemudian ada yang orang beragama itu sampai batini. Jadi dia sampai dengan hatinya dia beribadah itu. Nah, orang yang beragama kemudian dia sifatnya hanya zahiri, ini tingkatannya, levelnya tidak semuanya, kemungkinan besar kebahagiaan yang didapat itu kebahagiaan majazi. Anda misalkan ketika melakukan ibadah itu karena orang, misalkan itu kan orang itu kan sesuatu yang zahir kan, karena orang supaya Anda dipuji, Anda juga nanti akan bahagia itu gitu. Tetapi kebahagiaannya ya majazi itu tidak ngefek sampai ke kebahagiaan yang hakiki, yang tidak ngefek sampai ke bagian akhirat. Selesai di situ gitu. Bahkan terkadang malah mendapat dosa itu. Nah, beragama ada juga yang hanya batini saja. Batini itu
kelompok-kelompok orang yang dia hanya mementingkan pada sisi batiannya saja. Kejawen itu ada yang masuk ke sini gitu, Islam kejawen itu. Jadi ketika dia melakukan ritual misalkan kayak sholat itu kan hanya ritual, gerakan yang sifatnya ada yang mengatakan lokalitas. Orang Arab kayak gitu sholatnya. Kalau kita semedi, ya, ke orang Jawa itu. Nah inti di situ kemudian secara batinnya dia mengatakan dzikir kepada Tuhan. Jadi sebenarnya cukup hanya dengan ingat Tuhan itu sudah sebagai ganti dari sholat. Itu juga ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang dia beragama itu zohiri batini. Jadi zohirnya juga beragama, tapi dibarengi dengan batiniahnya. Jadi jiwa dan raganya digunakan untuk beragama. Gitu. Kalau misalkan sholat ya, di situ ada gerakannya oke, kemudian ingat sama Tuhan juga oke. Menjadi hal yang bersinergi gitu, antara zahir dan batini gitu. Nah, masing-masing orang yang beragama seperti ini itu nanti ini juga akan berefek pada sisi kebahagiaan itu. Akan berefek pada kebahagiaan itu. Bisa jadi dia hanya mendapatkan majazi ketika hanya terhenti pada zohiri. Bisa jadi dia hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki jika dia hanya batini. Bisa jadi kayak gitu. Atau dibolak-balik itu sebenarnya bisa. Yang baik itu ya yang zohiri batini. Gitu. Dia akan mendapatkan kebahagiaan majazi sekaligus hakiki. Gitu. Ini bisa terefleksikan misalkan ketika Anda berdoa. Anda berdoa itu kan sebenarnya kan Nabi juga mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kebahagiaan yang sifatnya duniawi ya dapat. Artinya majazi itu kan sesuatu yang fana maksudnya situ. Fana itu maksudnya gini, kebahagiaan itu hanya sementara gitu. Kayak harta, tahta misalkan, itu kan sementara itu. Hanya pinjaman aja, sesuatu akan ditarik, maka kemudian disebut dengan majazi. Sementara kebahagiaan yang hakiki itu suatu kebahagiaan yang sifatnya dia mempunyai efek ke akhirat sehingga dia abadi. Jadi tidak hanya selesai di dunia saja. Makanya setiap perbuatan yang kita inginkan itu pengennya ya bahagia dunia dan akhirat kan gitu. Nggak ada orang yang hanya berdoa misalkan kebahagiaan di akhirat saja itu kecuali terpaksa. Tapi kalau umumnya Nabi mengajarkan ya dua-duanya. Jadi bahagia di dunia dan akhirat. Itu hubungannya. Itu. Kalau oke, saya masuk ke gini. Ini secara umum juga. Lantas kemudian kebahagiaan itu di mana gitu? Letak kebahagiaan itu di mana? Saya akan mencoba menjawab dengan konsep yang kemarin saya kasih tahu. Kebahagiaan itu ada yang dia terletak pada materi. Ini orang-orang doiriyah, orang-orang yang orang-orang yang dia sifat materialis. Wih, materi kamu. Ini orang-orang yang seperti itu. Jadi kebahagiaan itu terletak pada benda. Jika benda itu hilang, maka orang itu dianggap tidak bahagia. Karena yang dinilai adalah sesuatu yang tampak. Jadi kita mengkategorikan orang bahagia misalkan, itu kan hanya karena misalkan, oh dia punya mobil. Oh dia bisa makan enak-enak. Dia punya perusahaan. Atau piknik terus misalkan kayak gitu. Itu bahagia dari sisi dari sisi sesuatu yang tampak gitu. Jika tidak itu, maka dia tidak dikategorikan bahagia. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Ada juga definisi bahagia itu terletak di pikiran. Orang-orang ini, saya kasih tahu gini. Di depan saya ini ada laptop. Ya kan, di depan saya ada laptop. Saya baru bisa mengatakan ini ada laptop jika pikiran saya mengatakan bahwa ini ada. Jika pikiran saya tidak mengatakan ada, ya nggak ada. Itu letaknya di pikiran. Jadi materi itu sama sekali nggak berpengaruh. Dia hanya sebagai penyebab aja, tapi nggak terlalu berpengaruh. Kayak Anda nonton TV, ada orang lewat misalkan, itu kan nggak tahu kan. Karena Anda fokus Anda, pikiran Anda sedang menikmati TV.
Lah karena ada orang lewat itu Anda tidak memikirkan, maka kemudian Anda mengatakan tadi nggak ada orang lewat. Jadi terletak pada pikiran Anda, meskipun hakikatnya ada orang yang lewat. Gitu. Nah bahagia itu ada aja orang yang di pikiran. Gitu. Contohnya mudah. Berapa banyak orang yang kita lihat misalkan secara materi punya semuanya, tetapi dia sakit, tidak bahagia. Kenapa? Karena pikirannya nggak bisa karena pikirannya karena pikirannya memikirkan hal yang lain. Misalkan dia merasa tidak puas, dia kurang ini, punya obsesi ini, bla 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 gitu. Akhirnya yang kita kategorikan bahagia tadi dengan mempunyai ini, akhirnya hangus karena terletak di pikiran. Gitu. Ada juga bahagia yang dia terletak di hati. Nah, yang kita maksud nanti itu di sini. Gitu. Jadi bukan ada pada benda, bukan ada pada pikiran, letaknya ada pada hati. Oke, kalau ciri-cirinya kan ini ya. Ini ciri-ciri hati yang sehat itu. Hati yang sehat itu hati yang bisa merasakan bahagia. Gitu. Oke, kalau yang ini tadi sudah dijelasin kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada komentar? Sambil menjawab tadi beberapa pertanyaan. Nah, kemudian gini. Bagaimana supaya hati kita itu merasa bahagia kan gitu. Bagaimana supaya hati kita merasa bahagia? Kalau doanya orang awam itu misalkan kalau doanya orang awam misalkan tadi ya bahagia ya bahagia di dunia dan akhirat, bahagia di indrawi juga bahagia, di akal juga bahagia, kemudian di hati juga bahagia kalau orang umum. Tapi hakikat bahagia kalau dalam konsep Islam misalkan yang kita pelajari ini itu ada berada di hati. Kita mampu merasakan bahagia itu datangnya dari internal hati itu sendiri. Sebentar, ada gangguan sedikit. Datangnya dari hati, gitu. Ini baru bisa merasakan bahagia jika hati kita sehat. Artinya nanti itu kebahagiaan ini tidak datang dari materi tadi ya. Kita akan bisa disebut bahagia meskipun kita tidak punya harta, wanita, takhta misalnya kayak gitu. Atau kita tidak punya mobil, rumah, perusahaan, kemudian apa itu. Oke, saya nggak menjelaskan lagi, sudah dijelaskan satu-satu ini. Intinya, kemudian di sini kita bisa ngecek gitu loh. Hati kita sebenarnya sehat atau tidak. Kalau sehat pasti akan bisa merasakan bahagia. Tadi ada pertanyaan, kalau misalkan indikator-indikator ini tidak terpenuhi atau sudah terpenuhi tetapi kemudian dia tidak bahagia, gimana? Jawabannya berarti indikatornya belum terpenuhi. Indikatornya belum terpenuhi berarti. Satu aja misalkan, Anda selalu teringat dengan Tuhan atau sesuatu itu akan dikembalikan pada Tuhan apapun itu. Orang yang menggantungkan hidupnya di Tuhan atau Allah itu selesai dengan hidupnya. Dia akan bahagia terus. Dia akan menjadi orang bijak. Karena semua persoalan akan ditumpahkan ke sana. Selesai dia. Jadi ketika misalkan hari ini dia tidak mendapat nikmat atau tidak mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia, bisa berupa uang dan lain-lain atau pekerjaan dan lain-lain, dia akan mengatakan gini, oh Tuhan atau Allah belum belum memberikan waktu pada hari ini, bisa jadi akan diberikan besok atau besoknya lagi, bisa jadi akan menjadi tidak tepat ketika hari ini saya mendapatkan itu. Akhirnya kan ya hidup menjadi nyantai dia, nggak kemerungsung. Tapi bagi orang yang tidak meletakkan diri kepada Tuhan misalkan, hidup akan kemerungsung, bahkan mengatakan Tuhan tidak adil.
Ini hanya contoh satu aja ya, satu peristiwa aja, satu kategori ini gitu. Menggantungkan itu sangat bijak dia, orang bisa menggantungkan seperti itu sangat bijak. Bukan berarti kemudian ini tidak usaha, tidak. Orang itu akan berusaha karena dia paham misalkan Tuhan itu menciptakan sesuatu sistem alam atas sebab akibat misalkan. Kalau Anda pengen kaya ya harus bekerja misalkan. Tuhan tidak pernah misalkan tiba-tiba membuat orang kaya. Itu 0,001% ya orang yang bisa seperti itu. Tanpa pesugihan tiba-tiba kaya itu. Tuhan mempunyai teori kasab itu kalau dalam bahasa Asyariah itu. Ada usaha. Dia berusaha. Ya kan? Tapi kemudian usahanya ini digantungkan pada Tuhan gitu. Saya akan berusaha maksimal, tapi jika tidak ya tidak apa-apa gitu. Berarti Tuhan belum mengizinkan gitu. Andaikan Tuhan mengizinkan, ya mesti saya dapat. Dan orang-orang seperti ini akan mendapat pengalaman spiritual. Kalau misalnya saya kembali ke diskusi kemarin, pengalaman spiritual yang dia keinginannya selalu terpenuhi, tetapi dengan timing yang tepat. Kemungkinan kita pernah merasakan itu semua. Maka akhirnya ketika tidak mendapatkan sesuatu yang kita anggap materi itu tidak masalah bagi dia. Sampai kemudian kalaupun dia tidak mendapatkan besoknya lagi, tahun ini, tahun sampai menjelang akhir hayatnya, dia masih percaya sama Tuhan. Saya di dunia tidak mendapatkan, tapi saya yakin nanti di akhir saya mendapatkan. Itu orang bahagia kayak gitu, menggantungkan diri pada Tuhan dan sesuatu yang efeknya pada akhirat. Maka dalam hidupnya selesai dia. Nah itu menjawab pertanyaan pertanyaan siapa tadi? Itu terkait indikator tidak terpenuhi itu. Kalau indikator ini terpenuhi mesti itu, saya bilang pasti dia akan merasa bahagia. Itu. Oke, kemudian gini, pertanyaannya lanjutnya gini. Kalau seperti itu, orang Islam misalkan yang percaya Tuhan, berarti dia akan selalu bahagia. Berarti tidak mungkin dia tidak bahagia. Dia kan karena semuanya digantungkan sama Tuhan kan. Nah, jawabannya kayak gini. Tuhan juga memberikan kita semacam nafsu atau kecewa, menyesal atau dan lain itu kan menetap di hati kita kan. Itu nggak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita minimalisir. Kecewa, kehilangan sesuatu, sedih, takut itu kan sesuatu yang lumrah di kita, potensi kita dan mesti ada di setiap manusia. Nah, orang yang Islam kemudian dia menggantungkan diri, bukan berarti kemudian dia tidak takut, dia tidak resah. Ia resah, pernah kehilangan misalnya orang tuanya meninggal, atau ditinggal kekasihnya, atau kehilangan benda apa. Iya gitu. Tetapi resahnya itu sifatnya sementara, tidak kebahagiaannya itu sifatnya sementara. Akan selalu mempunyai sisi perasaan atau logika di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ya udahlah ini titipan kok nggak apa-apa saya kehilangan. Akan seperti itu. Tidak kemudian langsung tanpa resah, tanpa bahagia. Ya tetap itu ada. Justru kalau nggak resah dan ini malah menjadi wali nanti dia. Tetapi dia akan itu dihilangkan dengan sendirinya. Dia mempunyai logika sendiri dalam hatinya. Bukan logika akal ya. Kalau logika akal terkadang nggak bisa menerima itu. Tapi logika hati yang di situ secara perlahan dengan pasti kemudian menghilangkan sisi ketidakbahagiaannya itu. Oke, itu semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, silakan. Kalau mendapatkan suatu kebahagiaan terus kita disuruh syukur, mengucapkan alhamdulillah atau yang lain, itu masih justru dianjurkan dalam agama. Kemudian misalkan rezeki anak soleh misalkan, kalau saya itu saya anggap sebagai bukan makna pengertian aslinya, tetapi berdoa
atau berharap kita menjadi anak soleh, makanya kita dikasih oleh Allah, misalkan kayak gitu, itu tidak masalah sebenarnya. Bukan mengakui bahwa dirinya benar-benar soleh, tidak kan? Itu kan hanya ungkapan aja, ungkapan yang menunjukkan bahwa sisi kebahagiaan aja itu, atau ungkapan untuk berdoa. Semoga kita selalu dijadikan sebagai orang soleh sama Tuhan. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi jangan dianggap kemudian kamu mengaku anak soleh ya. Ya, namanya bahasa itu jangan dimaknai secara literal seperti itu. Terkadang ada bahasa-bahasa yang itu harus kita terjemahkan sesuai konteksnya. Gitu. Dan dalam titik tertentu misalkan, tadi banyak kitab Imam Ghazali. Orang itu kan dibagi antara yang tahu, tetapi dirinya tidak tahu kalau dia tahu. Ada 4 itu loh. Yang paling tinggi adalah misalkan dia tahu kalau dirinya tahu. Itu kan yang paling tinggi. Kalau Anda sering gunain Gus Baha, yang dipakai Gus Baha itu yang paling tinggi itu. Maksudnya apa? Kadang orang mengatakan saya ini soleh karena dia tahu bahwa dirinya soleh. Itu tidak apa-apa. Tapi berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan ketidaktahuannya. Terkadang ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu sehingga dia mengatakan dia soleh. Bisa dipahami ya Mas? Nah Gus Baha misalkan, dia mengatakan saya ini tahu. Dia levelnya yang paling tinggi, makanya dia menyebut dirinya saya kiai. Sementara nggak ada orang kiai menyebutnya kiai, mengiaikan diri kan nggak ada kan. Itu dalam konsep tawaduknya kan kayak gitu. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Tapi ada alasan lain mengatakan bahwa dia tahu kalau dirinya tahu gitu. Yang paling jelek itu kan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, itu yang paling jelek. Nah itu boleh-boleh aja dalam Islam. Tergantung perspektif yang kita pakai mana. Kalau saya husnudon aja, saya menjawab bahwa itu konteksnya adalah dia merasa bahagia. Gitu. Kemudian kalau dalam orang bahagia, biasanya itu memang rezeki dikasihkan kepada orang-orang yang soleh. Nah karena saya mendapatkan rezeki, saya termasuk soleh. Gitu. Dalam konteks itu, gitu. Buktinya saya mendapat rezeki dari Tuhan. Dan itu justru positive thinking terhadap Tuhan. Gitu ya Mas, maksudnya? Iya, jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa sombong merasa, saya kembalikan gini, kalau misalkan pengen ke dasariahnya, kita kembalikan ke niatnya aja. Gitu. Kalau niatnya dia mengatakan bahwa dia yakin, kemudian dia merasa sombong bahwa dia orang soleh, itu tidak boleh. Tetapi kalau merasakan dia termasuk dalam konteks ini, kenapa dia dikasih rezeki, itu termasuk bagian dari soleh, orang soleh, maka ya tidak apa-apa. Itu. Karena juga Tuhan kan memberi garansi juga bagi orang-orang soleh akan dikasih rezeki. Orang yang mau taat juga dikasih rezeki. Itu. Justru akan berbahaya manakala dia akan merasa bahwa wah aku dilulu Tuhan ini. Dia apa tadi? Model istidraj itu. Apa tadi? Dikasih tapi sebenarnya itu ngasihnya itu orang yang benci. Apa pertanyaan siapa tadi ya? Itu malah berbahaya lagi kalau dia merasa seperti itu. Kan lebih baik merasa ini aja, merasa ya itu saya termasuk bagian orang yang soleh, orang yang taat sehingga saya diberi manfaat dari Tuhan. Dan itu merasa akan bersyukur terus dan melakukan hal yang baik terus orang kayak seperti itu. Itu. Jangan dimaknai gini ya. Sekali lagi, terkadang orang kalau yang sisi doiriah saja, Bapak literal itu mengatakan bahwa dia merasa orang soleh itu. Sombong sehingga sombong, itu yang nggak boleh. Itu Mas. Oke, semoga bisa dijawab ya. Semoga bisa ini. Ada perspektif banyak nanti, tergantung ini. Oke. Kemudian ini waktunya sampai jam berapa ini? 12.50 ya. Oke. Makna subhat tadi udah dijawab. Tidak beragama jauh lebih baik daripada orang beragama. Oke, ini saya tunjukkan penelitian. Ini penelitian internasional ini. Ini yang lebih besar. Malah sudah tak tutup. Sebentar. Bisa buka lagi. Oke, dah.
Oke, ini penelitian Oke, ini kelihatan ya. Saya masuk yang atas saja. Ini pertanyaan yang tidak beragama, jauh lebih bahagia daripada beragama. Tadi dijawab istidroj. Oke, saya masuk ke yang ini. Ini penelitiannya banyak ini, saya nggak ngutip yang ini aja. Ini saya lebih tinggikan, bukan hanya orang, tapi negara ini. Mengapa di top 10 negara yang warga negaranya paling bahagia, mayoritas menganggap agama tak lagi penting. Ini pakai survei dia. Jadi dari data ada dari PBB juga ini. Nih, dikerjakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri melalui SDSN ini. Sudah terbit ranking 150 negara berdasarkan ini untuk 153 negara. Ini tahun 2020, berarti baru sekali. Oke, kita cek di sini. Negara yang paling bahagia di dunia menurut survei itu adalah Finlandia. Dengan nilai 7809 ini nomor 1 ini. Kemudian nomor 10 apa Luxembourg. Bacanya apa ini? Yang ke-9 Austria. Indonesia nggak masuk ini. Oke, kita cek yang Finlandia. Ini. Seberapa penting agama bagi mereka? Orang Finlandia menganggap agama itu penting, itu hanya 28% ya. Hanya 28% dia mengatakan bahwa agama itu penting. Jadi yang 72% mengatakan nggak penting. Tetapi dia bahagia nomor 1 di dunia. Seharusnya kan orang yang tidak beragama itu tidak mengatakan bahagia, tapi ini justru mengatakan dia datanya itu lebih banyak bahagianya. Jadi orang yang tidak beragama, negara yang tidak menganggap agama penting itu justru menempati ranking 1 kebahagiaannya. Kita cek negara-negara yang beragama. Ini misalkan orang India, Hindu, itu beragama dianggap penting itu sampai 90%. Tetapi rankingnya dia 144 dari 193 negara yang tidak bahagia. Paling belakang berarti dia. Indonesia itu 99% mengatakan bahwa agama itu penting. Tetapi dia kebahagiaannya 84%. 84. Oke. Itu kan mirip kayak gitu juga. Indonesia seharusnya atau yang lebih ekstrim kayak gini. Ini ada data korupsi juga. Negara yang menganggap bahwa misalkan agama itu penting, korupsinya justru lebih tinggi. Sementara agama yang menganggap bahwa negara yang menganggap bahwa agama tidak terlalu penting, korupsinya malah rendah. Seolah-olah kan nggak ada korelasi di situ antara agama dan kebahagiaan. Bisa dipahami ya? Ini data, saya tunjukkan data aja. Artinya apa? Kalau teman-teman tadi menjawab dengan istidroj, kalau saya menjawab gini, atau tadi sebenarnya juga dijawab juga. Jadi konsep bahagia di situ itu berbeda ukurannya, meskipun itu kelasnya dunia ya. Jadi kelas dunia yang diukur di situ bahagia dalam pengertian dohiriyah saja itu, atau paling banter majazi yang sifatnya pikiran, bukan kebahagiaan yang sifatnya rohani. Ya sah-sah saja kalau kayak gitu. Justru malah orang yang dia tidak beragama, dia akan merasakan paling bahagia karena semua sudah terpenuhi di wilayah materinya. Tapi gini juga ada data, tapi saya nggak bisa menunjukkan kalau ini, saya hanya membaca aja. Bahwa orang-orang barat yang ateis itu, dia tidak merasakan bahagia meskipun semuanya terpenuhi. Kayak barat sekarang di era modern ini kan sudah mencapai klimaks, seolah-olah sudah mencapai klimaks. Atau akan menjadi semakin maju lagi, seolah-olah di surga sekarang dia. Bahagianya luar biasa. Apapun yang dia inginkan kan sudah terpenuhi. Tetapi ada sesuatu kekurangan di diri mereka. Yang saya baca itu sisi spiritualitas. Jadi ada sesuatu yang kurang meskipun cara materi sudah terpenuhi, ada satu yang kurang. Dan itu mereka katanya bisa mendapatkan di agama. Itu ada yang seperti itu, dia mengatakan seperti itu.
Oke, itu menjawab tadi ya. Intinya tadi bisa istidraj atau bisa pengertian yang pertanyaan dari itu. Pengertiannya adalah bahagia dalam konteks majazi atau duniawi atau materi atau pikiran aja itu. Belum sampai pada tataran ukhrawi. Oke, saya masuk yang sini. Tentang hakikat tauhid. Oke, sebelum masuk ke tauhid gini, menggambar orang. Kemarin sudah saya jawab ini, menggambar orang itu. Itu pertanyaan klasik yang selalu daur ulang. Kalau bisa pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya bagus bagi orang yang pertama-tama masuk Islam atau orang yang tidak tahu Islam, pertanyaan ini bagus. Tapi bagi kita yang sudah levelnya perguruan tinggi, kita harus mampu berpikir luas gitu. Jadi paradigma kita tidak mengatakan boleh atau tidak, tetapi sudah sampai pada cara bahasanya itu hikmah tasyri'. Kenapa ini boleh, kenapa tidak, itu alasan-alasan yang logis seperti itu. Dan kita tinggal milih aja kalau misalkan tidak mau mikir panjang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Kita tinggal milih aja mau yang boleh atau tidak. Kalau misalkan mau boleh ya udah kita lakukan aja, tidak apa-apa. Tapi kalau yang mengatakan tidak, yang usah kita lakukan. Dan nggak usah mencela sesuatu yang mengatakan dia boleh. Gitu. Ya lagi-lagi ini, kalau misalkan kita masih utek-utek itu kayak kata dalam tempurung. Orang lain sudah bahas robot. Itu kita masih ngomong itu. Besok pabrik misalkan di industri itu sudah pakai robot, kita masih ngomongin ini gitu, manusia. Jadi ya boleh-boleh aja lah, tapi kita harus bisa keluar dari situ ya. Kalau saya ya boleh aja lah itu, kita ngambil yang boleh aja, karena kita perlu pengembangan inovasi. Jadi robot itu kan juga mirip manusia ya, itu malah dosanya lebih besar itu. Pengen menjadi Tuhan berarti kalau kayak gitu. Nah itu maksudnya kayak gitu. Tapi ya sekali lagi itulah kita tidak usah ke situ. Perdebatan yang sifatnya sudah selesai, kita tinggal milih aja mana yang cocok dengan kita. Oke, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh tapi murka, tapi sering berbuat maksiat. Tadi sudah dijawab buta lintas itu ya. Jadi petunjuk itu dari Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi petunjuk. Nabi Muhammad itu hanya dakwah itu. Jadi dia hanya sekedar menyampaikan. Tapi persoalan mendapat hidayah atau tidak itu urusan lain. Bahkan kelas siapa? Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu kan didoakan Nabi supaya mau masuk Islam. Tapi karena Allah tidak ngasih ngasih hidayah ya nggak bisa masuk Islam akhirnya kan. Pamannya sendiri itu. Kemudian yang Umar bin Khattab itu yang tidak didoakan Nabi itu malah masuk Islam itu. Dulu kan doanya saya pernah baca, saya lupa Umarnya siapa yang satu. Itu yang didoakan sebenarnya Umar yang satu, bukan yang Umar bin Khattab. Kemudian Umar yang satu itu konon katanya ada cerita itu. Jadi kukunya itu panjang. Meskipun didoakan Nabi tapi kukunya panjang sehingga malaikat yang memberi petunjuk itu tidak bisa masuk. Sehingga dia tetap kafir. Sementara Umar yang satunya itu mendapat hidayah dari Al-Qur'an itu. Makanya ada istilah kalau punya kuku itu jangan panjang-panjang. Katanya nggak bisa mendapat rahmat Tuhan, nggak bisa apa itu juga. Itu kesana juga kalau misalnya baca yang. Oke, itu saya ikut jawab ya. Kemudian hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu gini. Selama ini tauhid itu kan bermakna satu, tunggal. Bentuknya duktif. Jadi bentuknya cara menjelaskannya kemudian Allah kemudian menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam kemudian mempunyai anak turunan, kemudian Allah mengasih semacam pemikiran, akal. Dari akal itu kemudian muncul budaya muncul peradaban sehingga manusia menjadi beradab sekarang dan bisa semuanya itu. Tapi itu berasal dari satu, dari Allah. Itu model deduktif. Dari Tuhan kemudian diturun-turunkan menjadi seluruh alam semesta. Nah, tauhid itu juga bisa dibuat terbalik sebenarnya, pola induktif. Seperti yang kemarin saya jelaskan, yang dimaksud tauhid itu tingkatan di mana seseorang
mampu melihat semua yang ada itu kembali kepada Allah yang Esa. Jadi dia dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Anda melihat manusia itu mampu menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari Tuhan. Manusianya lagi, manusia sampai Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah. Dan tanah diberi ruh, yang memberi ruh adalah Tuhan. Itu sampai ke sana. Anda melihat pulpen misalkan. Pulpen ini dibuat oleh siapa? Oh, pabrik. Pabrik ini siapa yang mengerjakan? Siapa aktornya di situ? Kok orang kok pandai seperti itu buat pulpen kok banyak? Dan pulpen itu kan suatu peradaban besar kan. Orang dulu seperti apa nulisnya? Itu. Kenapa sekarang kok semakin canggih bisa seperti ini? Yang membuat siapa yang pinter kayak gitu? Kepintaran itu dari mana? Apakah dia belajar sendiri atau dari Tuhan? Oh, ternyata dia diberi oleh Tuhan. Jadi apapun itu masuk ke sana. Itu tauhid. Gitu. Ada yang model seperti itu. Atau yang model deduktif yang lain juga, itu kan induktif. Deduktif yang agak filosofi juga ada. Kemarin saya sudah nerangin tajalli belum ya? Sampai nerangin ke tajalli nggak? Pertemuan pertama. Yang saya sudah, yang diagram itu loh. Karena kadang juga saya sampaikan, saya hanya beberapa yang poin penting aja. Oke. Saya pakai deduktif yang ala sufi. Tapi nanti nggak usah di apa? Saya ngasih tingkatan yang paling tinggi aja. Oke, yang ini kan sudah saya jelaskan kan yang ini. Tajalli. Sudah belum? Kalau sudah nggak usah tak ulang. Sudah. Kelihatan kan baru saya? Di power teman-teman apa yang tampak ini? Allah dan tajalli. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau saya mau jelaskan gini, ini untuk semua agama benar. Yang paham aja, kalau nggak paham nggak usah. Nanti saya kasih perspektif yang lain. Ini perspektif yang agak beda gini. Ini model deduktif ya. Allah itu kan sesuatu hal yang transenden. Dia tidak pernah melihat tidak pernah terjangkau oleh siapapun. Sementara Tuhan itu pengen menampakkan dirinya, pengen diakui bahwa aku adalah Tuhan itu. Tapi sesuatu yang diciptakan itu tidak bisa sampai kepada dia. Gitu. Aneh kan berarti? Ya tidak akan pernah sampai, apapun di dunia ini tidak akan pernah sampai pada Tuhan itu sendiri. Maka kemudian dia bertajalli. Bertajalli itu misalkan dia membuat sesuatu yang sesuatu itu menunjukkan bahwa dirinya ada. Bahwa dirinya ada. Nah, tajallinya Tuhan itu tidak tidak hanya persoalan-persoalan yang tampak, yang tidak tampak juga bisa sebagai tajalli Tuhan. Bahkan misalkan patung Yesus itu bagian dari tajallinya Tuhan. Gitu. Kalau orang yang mau berpikir ini Jalaluddin Ar-Rumi. Bahkan sesuatu yang mohon maaf paling jelek misalkan ya kotoran itu bisa tajallinya Tuhan ya. Kalau pikirannya yang sampai ke sana. Orang melihat itu misalkan ya akan berpikir ini kok bisa kayak gini. Yang saya makan kan apel misalkan. Kok tiba-tiba seperti ini jadinya. Di dalam diri kita itu ada apanya? Kan gitu. Perubahannya gimana? Saya kok nggak ngerasa ya? Apa kita pernah merasa dari apel menjadi itu misalkan? Kan nggak pernah. Gimana tuh buat sistem yang seperti ini? Orang yang memiliki justru tidak tahu. Gitu. Kayak model peredaran darah itu nggak tahu. Gitu. Seberapa hebatnya dia sehingga bisa menciptakan mesin yang seperti ini. Akhirnya munculnya kan Tuhan dia. Apapun kan ke Tuhan dia. Ini tajalli namanya. Dan orang yang menangkap ini misalkan itu kalau tingkatannya tinggi ke sana, hal yang kita anggap jelek, yang anggap saya ngasih contoh yang jelek aja lah, yang biar ini. Itu kan jelek kan itu. Tetapi kalau orang yang istiadatnya tinggi itu menjadi sesuatu yang baik dan mengingat Tuhan justru.
Nah, tauhid yang dimaksud tauhid itu model kayak gini. Jadi apapun itu bisa dikembalikan ke Tuhan, sehingga apapun yang ada di dunia ini hakikatnya ada. Bahkan sampai nanti ngomongin gini, ini akan hilang kelak. Ini diciptakan tapi akan hilang kelak, akan hilang. Kemudian sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat tidak ada siapapun di dunia kecuali hanya dia. Gitu. Sehingga yang ada hanya dia, kan sampai ke sana itu. Sehingga nanti ketika model agama, tapi kok saya takut mau ke sana, juga usah lah. Agama semua benar nanti ada di Sufi itu, ada yang mengatakan semua agama benar juga ada. Tapi saya mau lihat yang ini aja. Saya takut kalau ke sana penjelasannya, takut salah tangkap nanti. Saya mau menjelaskan ini aja. Semua agama benar. Kita akan melihat dari perspektif yang beda. Ini jawaban yang lain ya. Tadi saya nggak teruskan. Kalau saya teruskan agak banyak persoalan. Agama benar, semua benar, itu kita letakkan dalam konteks sosiologis. Tapi kalau dalam konteks teologis untuk diri kita sendiri nggak pas. Anda sebagai masyarakat Indonesia misalnya, itu kan banyak agama di sini. Ada Pancasila yang menaungi. Maka konsep semua agama benar kita bisa pakai dalam konteks sosiologisnya. Ya kita menganggap orang Kristen, ya anggaplah sebagaimana kita menganggap Tuhan kita benar. Sehingga di situ ada toleransi. Maksudnya ke sana, jadi konteks sosiologis. Jadi orang Kristen menganggap kita juga seperti itu, gitu. Karena nggak mungkin kan seorang Kristen mengatakan atau orang agama lain mengatakan bahwa agama Islam benar. Nggak mau dia. Yang paling dia percaya adalah agamanya. Nah kita disuruh secara psikologi, misalkan, menempatkan diri kita pada orang lain itu. Sehingga kita tidak menyalahkan di situ wilayah sosiologisnya. Memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Itu wilayah sosiologis. Tetapi kalau dalam konteks teologis misalkan, ya kita harus mengatakan bahwa agama kita yang paling benar dan yang lain salah. Tapi untuk diri kita sendiri jangan sampai keluar. Karena kalau keluar itu yang terjadi akan menjadi pertengkaran nanti, permusuhan itu. Saling mengolok gitu. Lantas misi kita untuk mengislamkan orang seperti apa? Lah konteks hari ini karena dilindungi, ya kita bisa dengan model-model yang lain. Yang tidak secara nyata atau langsung kemudian mengajak orang masuk Islam. Anda berbuat baik, Anda tidak menyalahkan orang, Anda selalu menunjukkan sisi positif dan lain itu juga bagian dari syiar dakwah, gitu. Tidak harus dengan mulut. Karena ketika orang melihat kita, orang Islam misalkan baik, orang-orang akan tertarik dengan Islam. Ketika orang tertarik dia akan pelajari. Kalau jika cocok dia juga masuk. Jadi berdakwah juga tidak harus dengan bil qaul, tidak hanya dengan ucapan, tapi juga harus dengan hal kayak gitu. Oke, itu saya ikut jawab beberapa pertanyaan. Ada diskusi lanjutan atau pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke. Saya sebenarnya pengen bercerita, tapi waktunya kayaknya habis tentang konsep bahagia itu. Dalam kitab Dawaikul Akhbar namanya. Itu ada cerita kayak gini. Ada orang yang dia selama hidupnya tampak bahagia sekali gitu. Sampai kemudian mau meninggal pun dia tampak bahagia karena dia dirubungi oleh keluarganya. Tidak pernah sholat, tidak pernah apa, pokoknya bahagia banget gitu. Dan dia ketika meninggal itu juga kayak seolah tersenyum nih. Tapi kemudian ketika masuk alam kubur, dia selesai disiksa oleh malaikat. Gitu. Ada juga orang yang gini, selama hidupnya dia rajin beribadah, tetapi tampak tidak bahagia sampai menjelang akhir hayatnya. Bahkan ketika menjelang kematiannya, kita bisa mengkategorikan dengan tanda-tandanya dia su'ul khotimah. Tabrakan misalkan, mukanya nggak jelas, bisanya nggak jelas itu. Kalau kita melihat kan orang itu kok menyesal kok kayak gini ya, hidupnya nggak pernah bahagia meskipun rajin sholat dan lain-lain itu. Tapi kemudian ketika masuk alam kubur, dia mendapat kenikmatan kubur. Selesai.
Kemudian ketika ditanya Tuhan, kenapa Tuhan orang ini kok tidak dikasih suatu kebahagiaan di dunia? Dia merasa selalu susah terus gitu. Kemudian Tuhan menjawab, ya karena itulah gitu. Tuhan menjawab gini, saya membalas semua kebaikannya. Itu saya tunggu ketika di akhirat. Sementara kejelekan orang ini saya kasihkan ketika di dunia. Itu jawabannya Tuhan kayak gitu. Jadi selesai di situ. Makanya di dunia tidak saya kasih kebaikan sedikit pun orang ini, meskipun dia sholat dan lain-lain itu. Kemudian ada lagi orang yang kayak gini. Dia sepanjang hidupnya itu tidak pernah sholat terus, pokoknya baik. Tidak pernah bahagia sampai menjelang kematiannya kayak suul khotimah. Bahkan sampai di alam barzah, sampai di alam kubur itu barzah itu. Dia pun masih disiksa. Tapi kemudian ketika di akhirat dia dimasukkan surga. Tuhan pun menjawab kayak mirip jawaban yang kedua tadi. Ya karena orang ini saya ingin timpakan seluruh kejelekannya di dunia dan di kuburan. Dan saya habiskan di situ dan yang tinggal kebaikannya adalah di akhirat gitu. Karena akhirat itu abadi. Terus sementara orang yang pertama tadi, katakanlah orang pertama tadi Islam ya. Orang ini tidak disukai oleh Tuhan. Saya balas seluruh kebaikannya di dunia. Tanpa tersisa, pokoknya saya kasihkan semua di dunia. Kemudian yang tersisa hanya akhiratnya saja. Yang kejelekannya aja. Dan kejelekannya itu saya taruh di akhirat. Maka dia abadan selamanya di akhirat. Oke, saya cerita yang 3 aja. Sebenarnya ada kelanjutannya ceritanya. Intinya apa di situ? Bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak bisa kita nilai secara kasat mata, secara sederhana itu. Bahkan menjelang kematian. Makanya di situ kita disuruh untuk positif tinggi, husnudzon terhadap setiap orang. Orang yang tampak husnul khotimah belum tentu, orang yang tampak suul khotimah belum tentu itu. Meskipun dengan tanda-tanda tertentu ya, husnul khotimah itu kan bisa ditandai sesuatu kan. Kalau kita menjelang kematian pun ada ini husnul khotimah, ini suul khotimah. Dia masuk surga atau tidak lah bahasa itu, ada hadisnya juga. Tapi ini lebih dari itu. Bahwa kita disuruh untuk husnudzon terhadap orang. Nah, ketika muncul husnudzon seperti ini, akhirnya kita tidak sembarangan mengklaim orang itu masuk surga, orang ini husnul khotimah, suul khotimah itu. Yang ada dia mendoakan. Ya karena sudah husnul sudah husnudzon maksudnya. Sudah positif thinking terhadap setiap orang. Sehingga yang ada didoakan. Dan dia tidak pernah merasa dirinya akan masuk surga juga. Dia tetap berharap masuk surga tapi tidak menganggap bahwa dirinya akan masuk surga. Sehingga munculnya itu kata-kata yang positif ya, mendoakan. Allahumfirlahu misalkan, ya Allah ampuni dia gitu. Kalau misalkan ya setiap orang punya kesalahan kan. Saya nggak mau mengampuni Tuhan. Kalau misalkan tidak mengampuni, Allahumfirlahu warhamhu, kasihanilah dia. Gitu. Kan beda mengampuni sama kasihani. Kasihanilah dia. Kalau tidak ada kasihani nanti ada doa lagi tuh. Allahumfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Itu levelnya beda-beda itu. Itu nantinya yang muncul kayak gitu. Intinya dengan hubungan antara agama dan Islam itu sampai kepada level itu. Kita tidak usah mengklaim bahwa kita yang paling bahagia, orang ini tidak bahagia, ini bahagia, tidak lah. Dari cerita itu kita bisa husnudzon aja untuk setiap orang tentang konsep bahagia ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan ada manfaatnya dan ya setidaknya menambah wawasan kita untuk lebih taat kepada Tuhan. Alhamdulillah minkum, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, ayo live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.